Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rogina Ramasadri dengan nomor WP 19010102403 dari kelas 2 PLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Langsung saja pada soal pertama ialah tentang apa itu energi listrik. Energi listrik merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk membangkitkan tenaga, cahaya, atau energi aplikasi lainnya. Energi ini berasal dari besaran arus dan beda potensial yang dibangkitkan generator listrik. Untuk soal selanjutnya yaitu konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik adalah jumlah penggunaan energi listrik dalam satuan kilowatt pada beban dalam satu waktu tertentu. Biasanya satu waktunya ialah jam. Lalu yang ketiga ialah identifikasi konsumsi energi listrik. Itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkan sebagian data awal di dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik ke depannya. Selanjutnya ialah SEDI dan SAIFI. SEDI merupakan indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Atau bisa juga secara simpel disebut dengan waktu total pemadaman listrik dalam satuan jam. Dan untuk SAIFI ialah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Atau biasa disebut dengan frekuensi atau banyaknya listrik padam. Selanjutnya, untuk kelompok soal selanjutnya ialah tentang menjelaskan tugas perluasan jaringan dan pola pembebanan. Yang pertama ialah identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing. Berikut adalah tugas yang saya kerjakan tentang identifikasi pemakaian listrik. Pada saat ini terdapat dana rumah. Dan untuk selanjutnya itu data pemakaian energi listrik pada rumah. Terdapat data ruangan, jenis beban yang digunakan, daya per beban, volume beban, dan juga ada durasi pemakaian beban, konsumsi energi dalam kWh per hari, konsumsi energi dalam kilokalori per hari, dan juga untuk tagihannya. Saya ambil contoh untuk ruang teras. Saya menggunakan lampu LED 32 watt sebanyak 1 buah, sehingga total daya tetap 32. Untuk penggunaan lampu LED di teras ini biasanya digunakan dari sore hingga pagi, yaitu dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi, yaitu sekitar 13 jam per hari. Sehingga konsumsi energinya ialah jumlah daya total dikali dengan durasi penggunaan beban per hari dibagi 1000 untuk mendapatkan 1,6 kWh. Sehingga mendapatkan konsumsi energi lampu LED 32 watt ialah 0,4 kWh per hari. Untuk konsumsi energi kilokalori per harinya dikonversikan dari konsumsi energi kWh per hari. Itu konsumsi energi dalam kWh dikalikan dengan konversi dari kWh ke joule dan juga dikalikan dengan konversi joule ke kalori, sehingga didapatkan hasil 359,4 kilokalori per hari. Dan untuk biaya total penggunaan lampu LED dalam sehari ialah daya total dikali dengan biaya listrik per kWh. Untuk biaya listrik per kWh ini karena rumah saya menggunakan golongan listrik R1 yaitu sebesar 2.200 VA, sehingga biaya per kWh-nya ialah 1.444,7 rupiah. Sehingga biaya untuk lampu LED itu sendiri dalam sehari ialah 601 rupiah. Lanjut untuk pemakaian dalam 24 jam, bisa dilihat dalam data ini, sehingga daya total yang digunakan rumah saya dalam hari Senin itu ialah sebesar 10.350
53 Wh dengan beban puncak pada pukul 8 malam sebesar 861 Wh. Dan untuk biaya dalam satu hari tersebut ialah sebesar 14.956,98 rupiah. Dan berikut bisa dilihat kurva pemakaian energi pada hari Senin. Untuk shift Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu sama dengan perhitungan pada hari Senin dan disesuaikan dengan penggunaan daya pada masing-masing hari. Selanjutnya ialah untuk rekap dari hari Senin sampai Sabtu bisa dilihat pada sheet ini. Sehingga total pemakaian energi pada hari Senin sampai Sabtu di rumah saya itu sendiri ialah sebesar 64.618 Wh. Dan untuk total biaya Senin sampai Sabtu bisa diperkirakan sekitar Rp93.353. Sebesar Rp93.353. Berikut adalah kurva pemakaian energi hari Senin sampai Sabtu. Selanjutnya, sheet perhitungan tagihan pemakaian listrik. Dalam perhitungan pasca bayar, saya mencontohkan pada bulan Maret saja. Pada bulan Maret 2021 dengan tarif sebesar Rp4.444,7 golongan R1 dengan daya 2.200 untuk pemakaian sebelum bulan Maret terakhir kali ialah yang tercantum di kWh meter sebesar 55.721. Dan pada akhir pemakaian bulan Maret dalam kWh meter tercantum sebesar 55.948. Sehingga pemakaian dalam bulan Maret itu sendiri sebesar 227 kWh. Dan untuk biaya pemakaiannya, jumlah pemakaian dalam sebulan dikalikan dengan biaya per kWh, yaitu sebesar Rp327.947. Dan untuk total tagihannya ialah jumlah biaya pemakaian ditambah dengan 10% dari biaya pemakaian. 10% itu ialah biaya penerangan jalan umum. Sehingga total tagihannya ialah Rp360.742. Untuk prabayar, misalkan saya membeli daya atau biasa disebut dengan token listrik sebesar 100.000, saya akan mendapatkan daya sebesar 69,22 kWh. Dan setelah pemakaian 1 minggu itu akan tersisa sebesar 4,62 kWh dari awalnya 69,22 kWh. Selanjutnya ialah soal kedua kelompok 2, yaitu tentang penghitungan kapasitas trafo pasang dalam. Berikut adalah data dalam pemakaian trafo pasang dalam. Untuk kapasitas beban didapat dengan menggunakan rumus akar 3 dikali tegangan dikali cos P dikali dengan arus dibagi 1000 untuk mendapatkan dalam satuan kilo. Sehingga kapasitas beban pada gedung administrasi itu ialah 98 kW. Untuk pola pemakaian bebannya, saya mengambil data dari pukul 12 sampai pukul 6, yang mana pada durasi waktu tersebut penggunaan daya hanya 3% dari keseluruhan daya. Dan untuk pola pemakaian beban pada pukul 12 sampai pukul 6 ini ialah 18 kWh. Selanjutnya untuk total jumlahkan pemakaian beban dalam sehari. Dan untuk gedung administrasi itu sendiri sebesar 605 kWh. Untuk tagihan PLN seperti biasa dikalikan dari total penggunaan beban dikali dengan biaya per kWh yang telah ditetapkan oleh PLN, yaitu sebesar Rp1.325. Data selanjutnya ialah genset. Untuk kilokalori dikonversikan dari total beban
dalam satuan kWh, sehingga didapatkan 520,247, yang mana konversi tersebut didapatkan dari 1 kWh sama dengan 859,85 kilokalori. Untuk HSD-nya ialah jumlah daya dalam kilokalori dibagi dengan 7.000, itu 1 HSD sebesar 7.000 kilokalori. Sehingga didapatkan HSD sebesar 74 liter. Dan untuk tagihannya itu sendiri didapat dari 1 HSD sama dengan 1 liter sama dengan 7.725. Dan didapatkan hasil jumlah tagihan sebesar Rp574.130. Lalu untuk demand max individu merupakan beban maksimum atau beban tertinggi dalam suatu gabungan beban yang dibagi dengan reaksi waktunya, yang mana beban maksimumnya itu pada pukul 13 sampai pukul 16 sebesar 264 dibagi dengan durasi waktunya sebesar 3 jam, sehingga mendapatkan demand max individu sebesar 88. Untuk demand max kelompok didapatkan dari total beban sehari dibagi dengan waktu dalam sehari, yaitu 24 jam, sehingga bisa didapat 25. Untuk faktor diversitas itu sendiri ialah jumlah demand max dari tiap kelompok dibagi dengan demand max dari gabungan kelompok, yaitu 88 dibagi 25 didapat hasil 3,5. Untuk demand faktor didapatkan dengan cara total beban sehari dibagi dengan durasi waktu itu selama 24 jam, dan hasil pembagian tersebut dibagi dengan beban maksimal di hari tersebut dibagi 3, sehingga didapatkan 0,29. Untuk load factor atau faktor beban itu sendiri adalah jumlah beban rata-rata per hari dibagi dengan beban puncak per setiap jurusan, sehingga dapat 0,2861. Lanjut ke LLF, itu lossless load factor yang didapat dari (0,3) dikali dengan faktor beban ditambah dengan 0,7 dikali dengan faktor beban dikuadratkan, sehingga dapat hasil 0,1431. Untuk SAIDI itu ialah jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan atau konsumen. Dapat kita lihat pada sheet gedung administrasi, pada durasi waktu 1 bulan, pada tanggal 2, dalam durasi 1 bulan, pada pukul 00 sampai pukul 6 terjadi 2 kali pemadaman, itu pada tanggal 2 dan tanggal 4, dengan durasinya masing-masing hari itu 6 jam, sehingga SAIDI pada pukul 12 sampai pukul 6 ialah 2 dikali 6, 12. Pada pukul 6 sampai pukul 8, dengan durasi pemadaman selama 2 jam, terjadi 2 kali pada tanggal 4 dan 10, berarti 2 kali 2 kali 2, 4 SAIDI pada pukul 6 sampai pukul 8. Berikut seterusnya sampai dalam sehari tersebut. Sehingga SAIDI-nya didapat 5,14. Sedangkan untuk CV-nya ialah jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan.
Pada gedung administrasi itu terjadi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali pemadaman. Dibagi dengan jumlah konsumen yaitu 7. Sehingga SAFE dapat 2,14. Selanjutnya untuk kelompok 2. Untuk soal kelompok 2 bagian 3. Tentang SEDI SAFE. Berikut adalah laporan SEDI SAFE kumulatif penyulang KIPLM F02 garis miring F12 Unan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2018. Terdapat data tahun, jumlah pelanggan penyulang, lama padam dalam jam, jam kali pelanggan padam, jumlah pelanggan padam, dan yang dicari yaitu SEDI dan SAFE. Saya akan mengambil data pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan penyulang sebesar 2.417 dan lama padam yaitu 23,08 jam. Untuk jam kali pelanggan padamnya yaitu sebesar 68.679,15. Dan untuk jumlah pelanggan padamnya pada tahun 2018 ialah 76.261. Dan untuk SID-nya berarti jumlah kali pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penyulang. Sehingga dapatkan hasil 28,42 jam. CV-nya ialah jumlah pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan per penyulang. Sehingga didapat CV sebesar 31,55 kali. Untuk tahun 2019 dan 2020, CV-nya sama dengan caranya sama dengan pada tahun 2018. Untuk kelompok soal nomor 2 bagian 4, yaitu menghitung kapasitas beban existing. Berikut adalah single line dari kapasitas existing. Yang akan dicari pada tugas ini hanyalah pada trafo 1, trafo 2, trafo 3, trafo 4, dan trafo 5. Berikut denah perencanaan pemasangan jaringan tegangan menengah 20 kV. Lanjut ke data teknik. Untuk kapasitas trafo 1 yaitu sebesar 200 kVA dengan tegangan 20 kV. Dan untuk jarak tiangnya dari GTR1 ke T1. Untuk tipe konstruksi GTR1 yaitu tiang awal atau bisa disebut dengan gardu portal merupakan tipe konstruksi TM14. Sedangkan untuk T01 atau tiang sudut atau tiang 1 dapat dilihat pada denah dengan sudut 30 derajat. Maka bisa disebut dengan tiang sudut kecil dan dikelompokkan kepada tipe konstruksi TM02. Lalu selanjutnya pada span atau jarak antar tiang atau biasa disebut dengan jarak gawang yaitu sebesar 50 meter dari GTR1 ke T01. Untuk KHA-nya atau kemampuan antar arus sebesar 31,39 ampere. Dan penampang pengantarnya yaitu 50 SQMF. Lanjut untuk berat pengantarnya sebesar 0,1,35 kg per meter. Dan SAG yaitu toleransi pemasangan kabel, yaitu sebesar 10% dari tinggi tiang. Dengan tinggi tiang 12 meter, maka 10%-nya itu 1,2 meter. Lanjut untuk panjang pengantarnya,
didapatkan dengan cara jarak gawang ditambah dengan hasil perkalian 8 dikali dengan SAG dikali dengan tinggi tiang, yaitu 12 meter, dan dikuadratkan. Lalu dibagi dengan 3 kali jarak gawang, itu 50. Sehingga didapatkan panjang menghantar sebesar 61,059 meter sirkuit. Untuk gaya horizontal didapatkan dengan cara massa pengantar A3C itu sebesar 0,135 kg per meter dikali dengan jarak gawang sebesar 50 dan dikali dengan gaya gravitasi itu sebesar 9,8. Gaya gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga didapat gaya horizontal sebesar 66,15 dekanewton. Untuk kekuatan tiang itu gaya horizontal dikali dengan sin dari 270 dikurang surut jatuh kawat, yaitu sebesar 30 derajat. Sehingga didapatkan kekuatan tiang sebesar 62,54 dekanewton. Lanjut untuk sheet beban trafo 1, yaitu berikut adalah pola pemakaian beban trafo 1. Terdapat data waktu, durasi pemakaian beban, persentase beban yang digunakan, beban keseluruhan, beban total yang digunakan, dan konsumsi energi. Saya akan mengambil data dari pukul 12 sampai pukul 8 dengan durasi waktu selama 8 jam. Dalam durasi waktu tersebut, menggunakan daya sebesar 24% dari keseluruhan daya, dari 230,56. Sehingga daya yang digunakan ialah 55,33 kWh. Untuk konsumsi energi itu sendiri didapat dari durasi waktunya, yaitu selama 8 jam dikali dengan beban total yang terpakai, sehingga konsumsi energinya sebesar 442,68 kilowatt. Jadi untuk pada pemakaian beban trafo 1 ini dalam sehari dijumlahkan yaitu sebesar 2.204,15 kWh. Dan untuk daya dalam sehari yaitu sebesar 91,84 didapat dari konsumsi energi yang digunakan dibagi dengan durasi waktu sehari yaitu 24 jam. Selanjutnya, sheet tabel ident. Pada tabel identifikasi ini, untuk terdapat data dari trafo 1 sampai trafo 5. Pada trafo 1 dengan beban 200 kVA dan jumlah konsumen 131, maka faktor bebannya ialah 44,26%. Didapat dari total konsumsi energi listrik itu 170 kilowatt dibagi dengan beban puncak pada trafo 1. Yaitu
207,504 pada pukul 2 sampai pukul 1 sampai pukul 3. Maaf, yang ini tadi merupakan total konsumsi energi listrik dalam sehari. Sehingga didapatkan faktor beban sebesar 44,26%. Untuk faktor diversitas itu sendiri didapatkan dari jumlah demand maksimum dari tiap kelompok dibagi dengan demand max gabungan tiap kelompok. Dan untuk demand maksimum dari trafo 1 itu sendiri ialah 832,3216. Dan untuk demand max dalam gabungan kelompok itu sebesar 200. Sehingga didapatkan faktor diversitasnya ialah 4,162. Untuk losses pada trafo 1 sampai trafo 5 ialah 2%. Lalu lanjut untuk daya serap konsumen trafo 1 yaitu dapat dari daya serap konsumen dibagi dengan daya aktif. Daya aktifnya ialah sebesar 170 kW yang didapat dari daya trafo dikali dengan cos P. Yang mana daya serap konsumen itu ialah sebesar 91,84 kW. Dan untuk spanning reverse-nya itu sebesar 78,16 kW didapat dari daya aktif T1 dikurang dengan daya serap konsumen. Sehingga 170 dikurang 91,84 dapat spanning reverse-nya sebesar 78,16 kW. Lalu lanjut untuk soal 2, kelompok soal 2 bagian 5 itu menghitung konsumsi energi. Berikut adalah tugas konsumsi energi. Yang diketahui yaitu suatu gardu distribusi memasok beban dalam sehari sebagai berikut. Terbagi dalam 3 beban, yaitu beban A kelompok rumah tangga, beban B kelompok industri, dan beban C kelompok usaha. Pada beban A terdapat pembagian penggunaan beban dalam satu waktu. Dan berikut adalah tabel data beban gardu distribusi. Pada pukul 12 sampai pukul 8 beban digunakan itu 40 pada kelompok rumah tangga. Sehingga beban totalnya tetap 40 dan beban dalam sehari yaitu 40 dikali waktu sehari 24 jam yaitu 320 kWh. Dan untuk pukul 8 sampai pukul 12 pagi beban yang digunakan ialah 60 ditambah 210. Didapat dari kelompok rumah tangga dan juga kelompok beban industri. Karena pada rentang waktu 8 sampai pukul 12 menggunakan 210 kW. Dijumlahkan sebesar 270 dan dalam beban dalam sehari yaitu 1080 kWh. Berikut seterusnya sehingga diperoleh jumlah KWH dalam sehari itu ialah 3.460 KWH. Lalu lanjut untuk mencari faktor daya, maksudnya faktor beban. Faktor beban didapat dari beban rata-rata dalam sehari dibagi dengan beban maksimum dalam sehari. Beban dalam sehari yaitu sebesar 3.460 dibagi dengan beban maksimumnya itu sebesar 300 dikali dengan durasi waktu per hari yaitu 24 jam dikali dengan 100%. Sehingga faktor beban yang didapatkan ialah 48,06% atau 0,48.
Lalu untuk yang B, faktor diversitas. Faktor diversitas didapat dari jumlah beban maksimum dari tiap kelompok beban dibagi dengan beban puncak dari gabungan tiap kelompok beban. Jadi di sini pada kelompok beban A, beban maksimumnya adalah 180. Ditambah dengan beban maksimum dari kelompok B, 210, dan beban maksimum dari kelompok C, yaitu 40. Dibagi dengan beban puncak dari gabungan tiap kelompok beban itu sebesar 300. Sehingga didapat faktor diversitas sebesar 1,4. Dan untuk besar kapasitas gardu di trafo yaitu beban puncak dari gabungan tiap kelompok dibagi dengan faktor daya. Faktor dayanya itu sebesar 0,85. Sehingga didapat 352,94 besar kapasitas gardu trafonya dalam satuan kilovolt ampere. Dan berikut dapat dilihat kurva beban harian gardu distribusi tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan jawaban dari soal ujian sistem distribusi tenaga listrik 2. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.